Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fibri M. Selaku moderator dan pemateri pertama, Mutma Aini sebagai pemateri kedua, Nia Rahmadani sebagai pemateri ketiga, Alini sebagai pemateri keempat, dan Andi Ayu Alyuba sebagai pemateri kelima. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi bisnis yang berjudul Bad News. Memahami konsep berita buruk. Berita buruk atau bad news adalah pesan negatif yang berpotensi menimbulkan perasaan tidak menyenangkan seperti kekecewaan, kemarahan, atau kesedihan bagi penerima. Pesan ini berdampak signifikan pada hubungan bisnis dan citra perusahaan jika tidak disampaikan dengan tepat. Contohnya termasuk penolakan aplikasi pekerjaan atau permintaan maaf atas kesalahan produk. Adapun tujuan untuk menyampaikan berita buruk bukan hanya sekedar memberitahu, tetapi juga memastikan pesan diterima dengan baik, menjaga citra perusahaan, dan menghindari potensi masalah hukum yang mungkin timbul. Penyampaian yang buruk dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan merusak reputasi bisnis dalam jangka panjang. Strategi pengorganisasian pesan. Yang pertama, fokus pada penyampaian. Penyampaian berita buruk harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Pilihlah kata-kata yang sopan dan hindari penggunaan bahasa yang ambigu atau menyakitkan. Kejelasan pesan tetap penting, namun empati harus menjadi prioritas. Yang kedua itu, fokus pada penerimaan pesan. Pertimbangkan bagaimana audiens akan menerima pesan tersebut. Sesuaikan gaya komunikasi dengan preferensi dan karakteristik audiens. Pemahaman yang baik tentang audiens akan membantu meminimalkan dampak negatif dari berita buruk yang disampaikan. Yang ketiga, fokus pada menjaga hubungan baik. Upayakan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan audiens, meskipun berita yang disampaikan kurang menyenangkan. Tawarkan solusi alternatif jika memungkinkan dan tunjukkan bahwa Anda peduli dengan kepentingan mereka. Hubungan bisnis yang baik adalah aset berharga yang harus dijaga. Selanjutnya, pendekatan tidak langsung. Bagian-bagian pendekatan tidak langsung yang pertama ada pernyataan pembuka netral. Mulailah dengan pernyataan netral yang relevan untuk membangun kesamaan dan mengurangi potensi resistensi dari audiens. Yang kedua, alasan yang jelas. Berikan alasan yang jelas dan logis mengapa berita buruk tersebut harus disampaikan, dan jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan keputusan tersebut diambil. Yang ketiga, penyampaian berita buruk. Sampaikan berita buruk secara bertahap dan hati-hati. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu langsung atau konfrontatif. Yang terakhir itu penutup positif. Akhiri pesan dengan nada positif dan harapan untuk masa depan. Tawarkan solusi alternatif jika memungkinkan dan tunjukkan sikap optimis. Berita buruk tentang produk. Penyampaian berita buruk terkait produk seperti kenaikan harga, produk cacat, atau stok kosong memerlukan pendekatan yang halus agar pelanggan tidak kecewa dan tetap loyal. Penting untuk memberikan penjelasan yang jelas dan menawarkan solusi alternatif jika memungkinkan. Jaga komunikasi tetap terbuka dan responsif terhadap pernyataan pelanggan. Penolakan kerjasama dan undangan. Di sini ada 3 langkah atau 3 faktor. Yang pertama, pertimbangkan hubungan, di mana kita harus sesuaikan pendekatan dengan tingkat keakraban. Yang kedua, pendekatan langsung, di mana kita gunakan bila hubungan itu tidak terlalu dekat. Yang ketiga, pendekatan tidak langsung, kita gunakan bila hubungan itu cukup dekat dan sensitif. Ketika kita menolak tawaran kerjasama atau undangan harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat-sangat matang, di mana kita sesuaikan pendekatan dengan tingkat keakraban Anda dengan pihak yang bersangkutan. Jika hubungan itu tidak terlalu dekat, maka kita melakukan pendekatan langsung yang mungkin itu lebih tepat. Namun, jika hubungan cukup dekat dan sensitif, kita mungkin bisa melakukan pendekatan tidak langsung
akan itu lebih bijaksana agar tidak merusak hubungan baik yang sudah terjalin. Pesan buruk ke pelanggan. Di sini ada 3 faktor yang dimana pertama itu kita perlu jaga peluang penjualan. Tawarkan alternatif produk atau layanan. Ketika kita saat menyampaikan pesan buruk kepada pelanggan, penting sekali kita untuk tetap menjaga peluang penjualan dengan menawarkan alternatif produk atau layanan yang sangat sesuai. Yang kedua itu instruksi jelas. Kita memberikan panduan langkah demi langkah. Sampaikan instruksi yang jelas dengan mudah agar pelanggan itu tidak merasa kebingungan ya. Yang terakhir dan ketiga itu sikap positif. Tunjukkan sifat empati dan solusi kita ya. Dimana kita harus tunjukkan sikap positif, empati, dan memberikan solusi yang memadai untuk mengatasi masalah yang dihadapi pelanggan. Kepuasan pelanggan itu harus tetap menjadi prioritas utama. Contoh berita buruk dalam bisnis. Yang pertama, penolakan klaim, disampaikan alasan penolakan secara rinci. Yang kedua, tidak bisa kirim pesanan. Berikan alternatif pengiriman atau remove. Yang ketiga, produk diganti. Dijelaskan alasan pengganti dan manfaatnya. Contoh-contoh berita buruk dalam bisnis meliputi penolakan klaim asuransi, ketidakmampuan mengirim pesan tepat waktu, atau penggantian produk karena alasan tertentu. Semua situasi ini harus disampaikan secara hati-hati dan profesional. Berikan alasan yang jelas, tawarkan solusi jika alternatif memungkinkan, dan tunjukkan bahwa Anda memahami dan peduli dengan kekecewaan yang mungkin dirasakan oleh pelanggan.